مرحبا أهلا نوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفروعهم أن الله يولي درجات في الجنة يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح الحبيب جعفر بن أحمد الكاف أن الله يعلي درجاته في الجنة ويغفر ذنوبه وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا من هو في علوه كائن، يا من هو في الحميد، يا من هو في مجهمة، اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya salat di atas kendaraan beliau di tempat mengarah kendaraan tersebut. Fa idza arada faridatan nazala fastaqbala al-qiblata. Apabila beliau hendak melaksanakan salat wajib, maka beliau turun dari kendaraan tersebut dan menghadap kiblat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala Ibrahim ar-rawi an Alqamah ar-rawi an Ibnu Mas'ud la adri zada aw naqasa. Falamma sallama qila lahu, tatkala Nabi selesai salat dan mengucapkan salam, beliau ditanya, ya Rasulullah, wahai Nabi, ahadatsa fi sholati syai'un, apakah ada perkara baru yang terjadi dalam solat? Qala, beliau menjawab, wa ma dzaka, apa maksudnya? Qalu, para sahabat berkata, shallaita kaza wa kaza, engkau tadi solat demikian dan demikian, seperti ini dan seperti ini. Fasana rijlaihi wastaqbala al-qiblata wa sajada sajdataini tsumma sallama. Kemudian beliau merenggangkan kaki dan menghadap kiblat, kemudian beliau sujud 2 kali, kemudian mengucapkan salam. Falamma aqbala alaina biwajhihi, tatkala beliau menghadap kepada kami, beliau berkata, innahu law hadatsa fi sholati syai'un lanabba'tukum bihi. Andai kata ada perkara baru yang terjadi dalam solat, niscaya aku akan memberitahukan pada kalian. Walakin innama ana basyarun mislukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni. Akan tetapi aku adalah manusia seperti kalian, lupa sebagaimana kalian lupa. Maka apabila aku lupa, ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharra sawaba. Maka apabila di antara kalian ragu di dalam solatnya, maka hendaklah dia memilih jawaban yang paling dia yakini benar. Falyutimma alaihi, dan menyempurnakannya. Summa yusallim summa yasjud sajdatain. Kemudian dia mengucapkan salam dan bersujud 2 kali. An Umar radhiyallahu anhu qal, diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, wafaqtu rabbi fi thalathin. Aku sama dengan Tuhanku dalam 3 perkara. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah,
"Law ittakhadna min maqam Ibrahim musalla." Yang pertama adalah apabila kami mengambil maqam Ibrahim sebagai tempat solat. Fanazalat, maka turunlah ayat wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Wa ayatul hijab, dan juga perkara yang kedua adalah tentang hijab. Qultu, aku berkata, wahai Nabi, "Lau amarta nisa'aka ayyahtajibna fa innahu yukallimuhunnal barru wal fajiru." Apabila engkau memerintahkan istri-istrimu untuk menutup hijab, karena sesungguhnya yang berbicara dengan mereka ada yang baik dan ada yang buruk. Fanazalat ayatul hijab, maka turunlah ayat hijab. Wajtama'a nisa'un Nabi, dan perkara yang ketiga adalah ketika istri-istri Nabi berkumpul fil ghirati, karena sebab cemburu kepada Nabi. Faqultu lahunna, maka turunlah ayat asa rabbuhu in talaqahunna yubdilahunna azwajan khairan minkunna. Barangkali apabila dia menceraikan kalian, niscaya Tuhannya akan menggantikan baginya istri-istri yang lebih baik dari kalian. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Al-Muhajirin Ami Alwi Albar beserta seluruh pengurus dan warga Falal Jawa 1, Kadatong Tidore, Tanah Raja, belakang kantor dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah, amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Bukhari, beliau melanjutkan hadis yang ke-261 dalam rangkuman Mukhtasar Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat yang bernama Sayyidina Jabir, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi, fa idza arada faridatan nazala fastaqbala al-qiblah. Jadi ini namanya contoh hadis fi'liyah. Jadi ada namanya hadis qauliyah, ada namanya hadis fi'liyah, ada namanya hadis takririyah. Nah, kalau hadis qauliyah itu sabda Nabi, ucapan Nabi. Nah, itu dinamakan hadis qauli. Adapun perbuatan Nabi dinamakan dengan hadis fi'li. Apa yang Nabi lakukan diriwayatkan oleh para sahabat. Nah, ini salah satu contoh hadis fi'li. Adapun hadis takriri itu artinya ketetapan Nabi. Bisa dua kemungkinan, ma fu'ila amamahu fa akarrahu, yaitu perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi, kemudian Nabi menegaskan perbuatan tersebut, atau ma ukhbir, atau suatu peristiwa yang dilaporkan ke Nabi, kemudian Nabi menetapkan kalau dia baik, ya Nabi mengiyakan. Kalau dia sesuatu yang salah, Nabi akan menjelaskan kesalahannya. Itu namanya hadis takriri. Nah, ini hadis fi'li diriwayatkan oleh Sayyiduna Jabir, mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi. Beliau sedang solat di atas kendaraannya. Jadi lagi solat di atas kendaraannya. Haitsu tawajjahat, di mana beliau solat mengikuti arah kendaraan beliau, tidak menghadap kiblat. Jadi di mana kendaraan beliau menghadap, beliau solat menghadap ke situ. Nah, ini para ulama, para ahli fikih menyatakan yang dimaksudkan adalah solat sunnah. Jadi solat sunnah itu kita boleh tidak menghadap kiblat. Misalnya dalam kendaraan pengen solat di atas mobil, kebetulan mobilnya lewat tol, tidak menghadap kiblat, kita solat sah, solat sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau solat di atas kendaraan yang kendaraan tersebut mengarah entah kemana mengarahnya, yang pasti tidak mengarah ke kiblat. Dalam konteks hadis tersebut,
kendaraannya Nabi tidak menghadap ke kiblat. Kenapa demikian? Karena setelahnya Sayyidina Jabir mengatakan fa idza arada faridatan nazal. Tapi tatkala melaksanakan solat wajib, beliau turun dari kendaraan. Jadi kalau sunnah enggak menghadap kiblat bisa. Tapi kalau bilang menghadap kiblat ya lebih bagus lagi. Ini ceritanya lagi di atas kendaraan, bukan dalam keadaan normal. Kalau keadaan normal harus tetap hadap kiblat. Jangan mentang-mentang dapat ini riwayat, tahu-tahu dia sholat sunnah ngadap ke sana, ke laut. Padahal lagi di masjid, di tempat yang normal. Ini konteksnya lagi berbicara di atas kendaraan. Mungkin sulit menghadap kiblat, lagi ingin sholat sunnah, maka syariat memperbolehkan kita menghadap sesuai arah kendaraan kita. Dengan tanda kutip, sholat sunnah. Nanti penjelasannya panjang itu tentang masalah sholat wajib. Tapi saya coba rangkum karena ini bukan pembahasan fikih. Kalau mau tahu lebih lengkapnya di Masjid Al-Amin, itu saya ngajar fikih khusus. Kemudian ketika sholat wajib Nabi turun. Sholat wajib Nabi turun dari kendaraan. Fastaqbala qiblah. Baru Nabi menghadap kiblat. Ini posisinya sedang safar. Nabi berusaha menghadap kiblat ketika sholat wajib. Nah, kesepakatan 4 mazhab nggak ada khilaf bahwa syarat daripada sholat, khususnya sholat wajib, harus menghadap kiblat. Itu syarat. Sehingga dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba karya Syekh Abdurrahman Al-Jazari menyatakan qad ajma'al muslimun ala anna istiqbalal kiblati syartun min syuruti sihhatis salat. Kesepakatan seluruh para ulama, berarti tidak ada khilaf. 4 mazhab. Kesepakatan seluruh para ulama bahwa menghadap kiblat itu syarat sahnya salat. Harus menghadap kiblat. Kalau misal ada orang baru datang musafir, mungkin dia di tempat yang jauh, tidak ada masjid, dia sholat, entah ia sholat menghadap ke arah yang berlawanan dengan kiblat atau sebaliknya. Tapi dia sudah berusaha cari tahu, masjid tidak ada, dia sholat. Ternyata selesai sholat ada yang kasih tahu, tadi sholat salah kiblat, bukan ke situ. Maka sholatnya wajib diulang. Karena kalau syarat tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Kecuali dalam beberapa masalah, itu sah. Nanti akan saya coba ringkas untuk bisa dipahami. Kemudian di dalam kitab Al-Majmu' sarah daripada Al-Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Di situ beliau mengatakan istiqbalul qiblah syartun li sihhatis shalah illa halatain inda syiddatil khawfi wa inda syiddatil khawfi wal marad wa nafilah inda safar. Keterangan dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi punya kitab Sarah dari Muhadzab mengatakan menghadap kiblat adalah syarat sahnya solat. Jadi harus menghadap kiblat kecuali di dalam 2 keadaan. Nah, ini dikecualikan solat wajib bisa tidak menghadap kiblat dengan 2 keadaan. Yang pertama, dalam keadaan peperangan, namanya solat khauf, solat takut. Itu solatnya menghadap ke arah musuh, bukan ke arah kiblat, sebagai bentuk waspada.
Nah, solat semacam ini walaupun solat wajib tidak harus menghadap kiblat dan solatnya sah dan tidak perlu diulang. Namanya solat khauf. Syekh Abdurrahman Al-Jazari dalam kitab Fiqih 4 Mazhab beliau juga menyatakan sama halnya orang sakit. Orang sakit kebetulan di rumah sakit, ya posisinya tidak menghadap kiblat kasurnya, dan dia mungkin sakitnya saking parahnya sudah tidak kuat lagi untuk wudu berdiri, tapi ingin sholat. Kan Nabi membuat satu opsi, kalau gak bisa berdiri ya sholatnya duduk, kalau gak bisa berbaring. Kalau berbaring juga masih sulit, isyarat dengan imajinasi atau hati. Kalau memang tidak bisa lagi semua, berarti dia sudah meninggal dunia, sudah disolatkan. Nah, ini kata Syekh Abdurrahman Al-Jazari, kalau memang dia sakit, kemudian tidak mampu lagi menghadap kiblat karena kasurnya memang tidak menghadap kiblat, maka dia solat, tidak bisa wudu, tayamum. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jazari, maka solatnya sah dan tidak perlu diulang lagi. Saya dia sakit 1 bulan, solat di situ. Memang mazhab Syafi'i secara umum mengatakan kalau syarat solat tidak terpenuhi maka solatnya harus diulang. Itu secara global dari mazhab Syafi'i. Tapi ada ulama juga menyatakan kalau memang sudah tidak memungkinkan mengarah ke kiblat, karena kiblat ini syarat, sedangkan dia dalam keadaan sakit, maka solatnya itu dikatakan sah dan tidak perlu diulang walaupun tayamum. Ini keringanan bagi orang-orang yang sakit. Itu pernyataan para ulama. Kemudian secara global kalau kita solat yang wajib, kalau yang sunnah sudah jelas tidak ada masalah. Tapi sekarang yang wajib ini bermasalah. Misal di atas pesawat, otomatis di atas pesawat ini memang zaman sekarang sudah ada pesawat disediakan musola, pesawat-pesawat besar. Kalau kita umroh ada pesawat yang besar itu disediakan musola dan juga ditentukan arah kiblat. Tapi kalau pesawat pada umumnya itu kita sholat sesuai dengan kursi dan belum tentu menghadap kiblat. Maka disinilah dikatakan oleh para fuqaha seperti Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, itu nanti sudah sampai kita ulang lagi sholat yang di atas pesawat, harus diulang lagi. Kenapa? Karena ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu menghadap kiblat. Kita tidak menghadap kiblat, sehingga sampai di tempat normal sudah di daratan, maka diharuskan kita mengulang. Namanya i'adatus shalah. Niatnya saya niat i'adah, mengulang salat. Para fuqaha memberikan nama salat yang tadi di atas pesawat itu namanya salat menghormati waktu. Tetap dikatakan sah karena keadaan yang tidak mungkin. Ganda ini kewajibannya diangkat. Seandainya waktu itu dia meninggal dunia, sudah dicatat dia sudah melaksanakan salat. Namanya solat ihtiram al-waqt, solat menghormati waktu. Jadi harus dipahami ini syarat. Secara umum syarat sah solat secara umum itu menghadap kiblat, suci dari 2 hadas kecil dan hadas besar, suci dari najis, kemudian harus masuk waktu. Ini secara global tentang syarat sah solat. Kalau kekurangan syarat, tidak ada uzur, kekurangan syarat solat tidak ada uzur, maka solatnya tidak sah. Kalau ada uzur, dilihat tadi keadaannya seperti apa. Ini pembahasan tentang arah kiblat. Dan memang juga terjadi khilaf kalau solat di atas pesawat. Terjadi perbedaan pendapat yang panjang. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah.
Karena yang mengatakan tidak sah, tidak menginjak bumi atau tidak berada di bumi, ada yang menyatakan demikian. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan sah walaupun di atas pesawat, karena ada penjelasan dari Imam Nawawi mengatakan di zaman beliau belum ada pesawat. Imam Nawawi tahun 600-an, 631 lahir, meninggal 676 Hijriah. Tapi sudah ada isyarat dalam kitab Majmu', yaitu beliau menyatakan solat seseorang sah kalau dia solat di atas kasur yang dipikul oleh orang. Berarti kan tidak menginjak tanah. Maka ini dianalogikan sama seperti pesawat, sah. Cuma masalahnya kalau menghadap kiblat, misalnya dalam pesawat tidak ada air, dia tayamum. Kebetulan di pesawat itu dia juga tahu arah kiblat. Dia tanya ke pilot, ini arah kiblat, dia bilang sudah. Dia berusaha menghadap kiblat. Ada ruangan khusus, musolah mungkin di situ dia sholat. Sampai di tempat tujuan tidak perlu diulang lagi, sah. Kenapa? Karena syarat terpenuhi. Hanya masalah air saja. Air, dia tidak menggunakan air karena di sana air terbatas. Dia menggunakan tayamum. Tayamum mazhab Syafi'i harus debu. Kalau mazhab yang lain tidak harus debu. Makanya dibawa di belakang kursi itu untuk mazhab yang lain boleh. Mazhab Syafi'i harus benar-benar ada debu yang kelihatan. Nah, ada satu kesimpulan, setiap ruangan yang udara masuk di situ sudah ada debu. Setiap ruangan yang udara, sirkulasi udara bisa masuk di situ berarti ada debu. Nah, karena posisinya dia berada di tempat yang memang jarang ada air, pesawat termasuk jarang ada air. Makna jarang ada air ini untuk bersuci, bukan untuk minum. Sehingga sholatnya tidak perlu diulang, karena berada di tempat yang jarang terjadi dan jarang ada air. Berbeda kalau di tempat tinggal. Saya tinggal di sini atau di Ternate, ada air. Tahu-tahu air mati. Waktu sholat sudah tiba, bahkan sudah mau keluar ke waktu sholat yang lain, maka saya menggunakan tayamum, saya sholat. Tahu-tahu besok air baru menyala. Sholat yang saya lakukan harus saya ulang. Kenapa? Karena saya berada di tempat mukim yang biasa ada air. Tapi kalau di tempat yang biasa tidak ada air, kemudian kita tayamum, maka itu tidak perlu diulang. Ini pentingnya ilmu fikih. Kalau orang sakit berbeda. Orang sakit ilatnya itu karena masyaqqah, karena memang dia dalam keadaan sakit, sulit. Sehingga walaupun dia berada di tempat yang ada air, sholatnya tidak perlu diulang. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab fikihnya Nihayatul Zain. Nihayatul Zain. Nah, ini kurang lebih pembahasan tentang kiblat. Ada beberapa kisah tentang masalah kiblat. Dan ini kisah berkaitan tentang keramatnya para wali, para aulia. Kita ahli sunnah wal jamaah meyakini hal tersebut ada, karena khawarikul ada, hal-hal yang luar biasa, yang keluar dari hukum kausalitas, itu ada 7. Dan harus kita percaya ini ada, jangan kita ingkari. Kalau kita mengingkari, masuk ke golongan namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah kaum rasionalis, artinya yang tidak masuk di akal ditolak. Termasuk mukjizat, keramat para wali, itu ditolak. Jadi ada 7 hal yang luar biasa, namanya khawarikul adah. Yang pertama, mukjizat. Mukjizat hal yang di luar nalar, gak bisa dicerna dengan akal. Nabi bisa belah bulan dengan izinnya Allah. Nabi Musa membelah lautan. Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, ini kalau hukum normal gak bisa. Tapi ini namanya khawarikul adah, keluar dari hukum kausalitas, hukum normal. Namanya mukjizat.
Itu yang pertama. Yang kedua namanya irhasat. Para nabi, khusus para nabi, sebelum mereka dilantik menjadi rasul, itu sudah ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi kepada mereka. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika masih anak-anak, kalau berjalan selalu awan menaungi beliau. Ya. Ada ulama mengatakan sebenarnya bukan awan menaungi beliau, tapi matahari malu kepada Nabi Muhammad. Karena cahaya Nabi Muhammad lebih terang, disuruh awan tutup itu cahaya Nabi Muhammad. Lewat di pepohonan terdengar suara pohon mengucapkan salam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Bersandar di pohon yang kering, beliau bersandar, maka pohon itu berbuah seketika, subur. Muncul daun-daun, muncul buah seketika waktu beliau bersandar. Batu-batu bertasbih kalau beliau pegang di tangannya. Itu sejak kecil, bukan kita sudah dewasa, tidak. Makanan yang sedikit disentuh oleh beliau jadi berkah, cukup untuk banyak orang. Nah, ini namanya irhasat. Hal yang luar biasa terjadi kepada para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh para nabi sebelum mereka dilantik menjadi rasul. Kemudian yang ketiga namanya karamah. Nah, ini keramat. Keramat para wali itu ada. Dalam Al-Quran Allah ceritakan Sayyidah Maryam, Ashabul Kahfi, kemudian sepupunya Nabi Sulaiman yang memindahkan singgasana. Itu mereka bukan nabi, tapi mereka orang-orang soleh. Mereka para aulia. Kemudian yang keempat namanya ma'unah. Biasanya pertolongan Allah. Ada orang tengah lautan, kapal, nauzubillah min dzalik, ombak hantam, hancur itu kapal. Tengah lautan, jauh dari pulau, minta tolong. Di saat itu dia teriak, ya Allah, ya Rob. Tahu-tahu ikan, lumba-lumba. Banyak kejadian kayak begini. Datang membantu dia, pergi sampai ke daratan. Itu namanya ma'unah. Ini 4 khusus kepada orang baik. Ada 3 lagi khusus kepada orang jahat. Yang kelima itu namanya ihana, menghinakan. Allah hinakan dia. Saya pernah bahas di sini. Musailimah al-Kadzdzab, nabi palsu. Waktu dapat riwayat Rasul SAW meludah sumur yang kotor berubah jadi bersih, bisa dikonsumsi, jadi obat. Dia mau ikut sumur yang bersih, cuma airnya sedikit, diminta kepada nabi palsu ini ludah, biar tambah banyak. Ketika ludah itu air jadi kotor, air jadi bau busuk. Ini Allah hinakan dia, namanya ihana. Dan ini juga keluar dari konteks hukum yang biasa ada. Yang keenam namanya adalah sihir. Ilmu sihir itu ada. Ilmu sihir. Min Harut wa Marut dalam Al-Quran. Dari Harut dan Marut. Kemudian yang ketujuh namanya al-istidraj. Nanti Dajjal itu punya istidraj yang sangat besar, ya. Dajjal ini bisa turunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati. Jadi itu bukan mukjizat, tapi namanya istidraj. Allah berikan kepada musuh-musuhnya. Nah, ini kita sekarang bahas tentang bab keramat, tentang masalah kiblat. Ada ulama, kalau kita ke Kalimantan sangat terkenal, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kelampayan kalau mereka sebut di sana. Ini ulama besar, punya kitab Sabilal Muhtadin, dan sangat dihormati di Kalimantan, khususnya di wilayah Banjar dan sekitarnya, Martapura. Ini wali min auliyaillah. Waktu beliau pulang dari Makkah mampir ke Batavia, di zaman itu masih disebut dengan Batavia.
Beliau sholat di 3 masjid yang ada di Jakarta. Jembatan 5, Pekajon, kemudian Luar Batang. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini terkenal ahli fikih. Akhirnya beliau meluruskan arah kiblat. Dibenahi lagi, katanya arah kiblat ini kurang tepat, diluruskan. Yang benar seperti ini. Di 3 masjid tersebut. Dan mereka terima itu karena orang alim. Nah, ternyata di beberapa masjid ada yang menyalahkan kiblatnya Syekh Arsyad Al-Banjari. Akhirnya terjadi polemik, mengatakan ini salah, nih kiblat yang kemarin sudah benar, mulai sudah jadi masalah. Jadi masalah. Siapa yang pindahkan ini? Dibilang ini ulama baru pulang dari Makkah. Akhirnya sudah dipanggillah pada waktu itu Belanda, gubernur Belanda ikut terlibat, panggil Syekh Arsyad Al-Banjari. Ini gubernur Belanda ini niat ingin mempermalukan Syekh Arsyad Al-Banjari di hadapan orang banyak. Dia mengatakan, ini arah kiblat kau tentukan salah. Kata Syekh Arsyad Al-Banjari, ini saya menggunakan ilmu falak, ini arahnya tidak salah. Kemudian orang Belanda itu, gubernur Belanda itu sambil tertawa, dia mengatakan, kau bisa yakin arah kiblat tidak salah? Ini sekarang dia lagi pegang kelapa. Di dalam kelapa saya ini isinya apa? Niat memperolok-olok kepada Syekh Arsyad Al-Banjari. Kata Syekh Arsyad Al-Banjari, di dalam kelapa itu ada ikan. Nah, semuanya tertawa. Mana mungkin dalam kelapa ada ikan? Kata Syekh Arsyad Al-Banjari, kalau tidak percaya potong itu kelapa, dipotong itu kelapa. Tahu-tahu betul muncul ikan di kelapa. Artinya beliau mengarahkan kiblat juga selain dari menggunakan ilmu falak, juga bisa lewat keramat. Karena mereka para wali min auliyaillah, orang solihin. Sihir ada, santet ada, kok keramat ditolak, aneh. Sihir ada, mukjizat ada, keramat diingkari, itu aneh. Kenapa? Karena kita mengingkari kebesaran Allah. Mukjizat, keramat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian juga tentang masalah kiblat, keramat dari Syekh Nawawi Al-Bantini. Syekh Nawawi Al-Bantini. Ini beliau punya murid-murid termasuk pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Soleh Darat, ya, kemudian di Bangkalan, nama siapa? Kiai Haji Khalil Bangkalan, itu punya guru nih. Syekh Nawawi terkenal ulama yang sangat aktif mengarang kitab. Ya, kitabnya banyak. Tafsir ada, fikih ada, dan diakui di dunia, bukan di Indonesia saja, diakui ulama dunia. Karena beliau nanti hijrah ke Makkah, dikuburkan di Ma'la. Kuburan dibongkar masih utuh, benar ratusan tahun. Sampai sekarang, padahal undang-undang yang ada di Makkah itu kalau sudah jadi tulang dibuang, diganti lagi orang. Dibongkar kuburan beliau masih utuh. Enggak bisa kalau masih utuh. Sampai hari ini. Itu keramatnya beliau. Nah, beliau waktu masih muda sempat pergi ke Batavia, Jakarta, sholat di Pekajon. Pekajon itu ada masjid yang dibuat oleh Mufti Batavia, Al-Habib Usman bin Yahya. Itu mufti di zaman itu, Mufti Batavia. Beliau punya guru Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu guru beliau yang mengarang doa habis belajar itu, ya Rabbana tarafna. Itu adalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Bisa bayangkan ini masjid dibangun oleh ulama besar, mufti lagi, Al-Habib Usman bin Yahya. Syekh Nawawi datang sholat di situ, di Pekajon. Habis sholat Syekh Nawawi mengatakan ini arah kiblat salah. Akhirnya terjadi debat antara Syekh Nawawi
dengan Al-Habib Utsman bin Yahya. Sudah terjadi debat panjang lebar, disebutkan dalil-dalilnya, referensi kitabnya. Mungkin Syekh Nawawi akhirnya sudah tidak kuat lagi, mengatakan sudah kalau tidak percaya, arah kiblat yang saya katakan ini salah, dan saya luruskan yang benar seperti ini. Kalau tidak mau lagi percaya sama saya, mari saya tunjukkan. Dipanggil Habib Utsman. Ketika dipegang tangan Habib Utsman, Syekh Nawawi tunjuk. Coba lihat ini arah kiblat yang saya arahkan. Tunjuk. Dibuka jendela itu. Ditunjuk, tahu-tahu ada Ka'bah di situ. Akhirnya sampai sekarang di masjid yang ada di Pekojan ya, Jakarta, itu arah kiblatnya menggunakan arah kiblatnya Syekh Nawawi Al-Bantini. Sekarang. Itu namanya keramat. Beliau pernah mengarang kitab sarah daripada Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini adalah kitabnya Imam Ghazali. Judulnya Maraqiul Ubudiyah. Judul kitabnya Syekh Nawawi Maraqiul Ubudiyah. Itu syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Itu beliau sedang menyusun kitab tersebut di atas kendaraan. Jadi para ulama terdahulu di atas kendaraan sampai ke tempat tujuan, kalau mereka pergi di satu tempat ke tempat yang lain, itu sambil mengarang kitab. Sudah sampai di tempat tujuan, sudah jadi satu kitab. Itu. Nah, Syekh Nawawi ketika sedang menulis, punya lampu isi minyak. Mungkin di tengah jalan minyaknya habis, padam itu lampu. Akhirnya tidak bisa melanjutkan tulisan tersebut. Beliau berdoa, ya Allah, kalau memang kitab ini bermanfaat untuk umat Islam, tolong bantu saya agar saya melanjutkan tulisan ini. Tengah malam. Selesai beliau berdoa seperti itu, beliau punya kaki itu jempolnya menyala. Akhirnya dengan cahaya tersebut beliau lanjutkan tulisan sampai selesai. Sudah selesai, padam itu cahaya. Bekas dari cahaya tersebut di jempol kakinya berupa bekas terbakar, tapi tidak merasakan sakit. Ini namanya bab keramat. Kalau mereka ini lumayan 100 tahun, 200 tahun yang lalu. Ini ada ulama di Siprus. Siprus ini satu pulau dekat dengan Turki. Ada ulama umurnya hampir 100 tahun meninggal. Namanya Syekh Nazim Al-Haqqani. Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah. Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah. Orang soleh. Beliau mengislamkan tuh orang-orang Amerika, orang Eropa. Hampir 10.000 orang masuk Islam. Mengislamkan 10.000 orang. Ada yang mengatakan 20.000 orang masuk Islam di tangan beliau. Terakhir kali beliau datang ke Vatikan, di Vatikan, ketemu Paulus, tokoh besar agama Katolik. Dan itu videonya ada. Kalau kita buka YouTube, video pertemuan beliau dengan Paulus itu ada. Paulus yang sebelumnya, yang mengundurkan diri. Padahal dalam sejarah tidak ada Paulus mengundurkan diri. Baru itu saja. Beliau datang ketemu Paulus, dan Paulus juga menyambut kedatangan beliau. Direkam, dokumentasinya ada. Menggunakan bahasa Inggris. Beliau juga bisa bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Arab bisa. Beliau katakan apa? Yang saya bisa tangkap dari dialog tersebut, ya, untuk menerjemahkan bahasa Inggris ya bisa lah sedikit-sedikit. Beliau katakan begini, saya datang kemari bawa kabar gembira kepada engkau. Sebentar lagi engkau dapat kabar gembira, dapat hadiah besar dari Tuhan. Itu saja. Jauh-jauh datang ke Vatikan hanya ingin melaporkan itu. Apa yang terjadi? Ternyata ini masuk Islam. Cuma ditutupi. Karena ini pengaruhnya besar. Kalau Paulus masuk Islam ini luar biasa, ditutupi sehingga dibuat alasan mengundurkan diri, padahal tidak, masuk Islam. Ini namanya keramat.
Yang terbaru juga tahun 2010. Tahun 2010. Beliau ini meninggal tahun 2014. Tahun 2010 Masehi ada terjadi peristiwa internasional, disaksikan hampir seluruh dunia, disiarkan di berbagai media televisi, surat kabar, dan media sosial, yaitu ada 33 orang penambang, saya tidak tahu apa tambang emas atau tambang apa itu, di Chili. Chili ini kan Amerika Latin. 33 orang. Tambangnya itu berada di perut bumi. Mobil yang masuk ke terowongan 5 kilometer. Kemudian masuk ke dalam perut bumi 700 meter. Di dalam bumi 700 meter. Tambang. 2010 peristiwa tersebut. Ternyata ketika sudah ada di dalam, terjadi masalah. Ini gunung ini memang ada bermasalah karena di situ ada dekat dengan gunung. Tahu-tahu ada gempa, runtuh, pintu keluar tertutup dengan batu yang besar 2 kali bangunan pencakar langit yang tinggi. Batunya. Pintu keluar hanya 1 sudah tertutup dengan batu. Di dalam 33 orang nggak bisa keluar. Bisa bayangkan, itu di atas padang pasir. Suhu yang ada di dalam 38 derajat. Di dalam tanah. Mereka buka baju semua. Panas. Bukan hanya panas, oksigen ini susah bernapas karena di bawah perut bumi. 33 orang. Dalam keadaan panik, mereka bingung. Makanan yang ada stoknya hanya 3 hari. Makanan stoknya hanya 3 hari. Akhirnya cari akal bagaimana nih? Minta bantuan, komunikasi putus. Tapi dari perusahaan tersebut tahu terjadi musibah. Akhirnya mereka mulai minta bantuan, alat-alat berat datang. Canggih-canggih alat-alatnya dari Jerman, dari Amerika, semuanya datang. Mulai tersiar di berita. Itu tahun 2010, coba ingat peristiwa itu. Rame itu di internasional. Syekh Nazim Al-Haqqani nonton berita. Beliau di Siprus. Lihat itu di berita tentang orang yang terkubur di tambang 33 orang di Chili. Ini hatinya seorang wali itu, dia kasihan sama semua manusia. Kata Nabi, sesungguhnya umatku dari kalangan wali-wali abdal. Ini hadis Nabi. Nabi yang sebutkan wali-wali abdal. Mereka itu sebenarnya masuk surga bukan karena banyak sholat dan puasa. Padahal mereka kenyataannya lebih banyak sholat dibanding kita, lebih banyak berpuasa dibanding kita. Tapi maksudnya Nabi, ada amalan yang luar biasa yang mereka miliki sehingga mereka menjadi kekasih Allah. Apa itu? Salamati sudur wa sakhawatun nafs. Hati mereka selamat, punya kasih sayang yang luar biasa kepada makhluk Allah, tidak mengenal siapapun, agama namanya manusia, dia kasihan bahkan sama hewan. Nah, ini Syekh Nazim Al-Haqqani melihat berita tersebut, ada 33 orang terkubur di perut bumi 700 meter. Kasihan dia. Dia berdoa, ya Allah, kasihan ini manusia. Tolong kirimkan wali-wali yang dekat di tempat tersebut untuk menolong mereka. Itu lafaz keluar. Mereka di dalam ini kasihan, makan saja 2 sendok setiap hari. Karena menghemat makanan. Sampai hari 17 sudah mulai kurus badan. Tidur juga sesak napas. Hari 17 itu bertepatan di hari di mana Syekh Nazim menonton itu berita. Mungkin di dekat-dekat hari 17. Maka di saat itu mereka punya napas yang sesak. Ketika sesak napas, tahu-tahu ada angin yang sejuk lewat di hidung mereka. Mereka hirup lagi, segar lagi. Itu yang ceritakan mereka, non muslim, orang Chili. 1 orang ada pendeta di situ. Segar lagi. Mereka makan 2 sendok.
Itu seperti makan normal. 1 piring, 2 piring, kenyang. 2 sendok kenyang. Mereka minum air yang sudah tercampur dengan zat kimia, karena sudah haus, tidak ada air lagi. Diminum air kotor itu. Sehat. Sampai nanti mereka keluar diperiksa oleh dokter, gak ada masalah. Itu membuat dokter bingung. Yang luar biasanya lagi apa? Ini yang katakan nih orang non muslim. Mereka katakan, wallahu alam, dia punya bahasa seperti apa, karena mereka juga bingung menyampaikan. Dan itu ada buktinya. Videonya ada di YouTube. Mereka datang ke Siprus, berterima kasih kepada Syekh Nazim Al-Haqqani. Mereka katakan di dalam perut bumi itu mereka mendapatkan pertolongan dari Syekh Nazim. Tapi mereka karena sulit menjelaskan, takut orang nggak bisa paham, ya mereka mengatakan ini Syekh Nazim sudah punya jasa besar kepada kami. Padahal Syekh Nazimnya di Siprus, ini di Chili. Akhirnya mereka mungkin dikasih nasihat, wallahu alam. Wallahu alam seperti apa. Mereka dikasih namanya ta'wid, kalung tasbih. 33 orang itu menggunakan kalung tasbih. Itu kalung tasbih itu ketika mereka naik ke atas di syuting, itu kalung tasbihnya tarekat Naqsabandiyah yang biasa diberikan oleh Syekh Nazim Al-Haqqani. Berapa lama mereka di dalam tanah? Hari 17 ini makanan sudah habis. Hari ketiga sudah habis, mereka hemat lagi, makan sehari 3 kali. Yang tadinya hari ke-1, hari kedua, ketiga makan sehari sekali, hanya masing-masing 2 sendok. Hari ketiga pasokan makanan sudah mau habis, akhirnya mereka makan 3 hari sekali. Sampai hari 17 baru ada bor, mesin bor tembus. Ada salah satu saksi mengatakan, ini tidak masuk di akal. Kok bisa bornya itu tidak mengenai kami? Dan dia berada di tempat yang memang tidak ada batu, selainnya ada batu semua. Tembus. Dan mereka mengatakan kami melihat ada sosok-sosok orang yang membantu proses itu. Tapi kami sulit menjelaskan, itu pernyataan mereka. Bor itu masuk. Ini yang di atas, mereka teriak juga gak bisa dengar, 700 meter di bawah. Akhirnya cari akal bagaimana biar di atas ini, yang di atas ini orang-orang sudah berpikir sudah mati. Sudah putus asa, sudah mati. Karena mereka tahu stok makanan di sana hanya 3 hari. Kemudian udara 700 meter di perut bumi itu, ini bisa mati karena tidak bisa bernapas. Subhanallah, ini bukan kekuatan makhluk, kekuatan Allah. Hari 17 tembus itu bor. Mereka ambil itu besi, dipukul. Biar di atas minimal merasakan getaran atau mungkin terdengar suara yang dari pukulan tersebut. Ketika dipukul, menteri Chili itu di bidang pertambangan, itu dia dengar, ada suara. Padahal mereka sudah putus asa, sudah mati semua 33 orang ini. Ada suara ini. Kata insinyurnya, itu mungkin batu. Kena batu dipunya. Tidak ini. Didengar lagi suara. Akhirnya sudah, angkat lagi itu bor. Sebelum bor itu diangkat, ada di antara mereka menulis surat. Kemudian dia ikat di bor itu. Dia ikat. Yang satunya pakai cat, ada cat merah, diambil cat, dicat. Maka ini bor diangkat. Ketika bor ini diangkat, disaksikan oleh seluruhnya, menterinya, insinyurnya. Lihat, ini ada surat. Ini ada cat merah, berarti mereka masih hidup. Wow, berpelukan mereka, bahagia. Keluarga mereka ini yang 33 sudah buat tenda di situ menunggu nih kabar bagaimana keluarga mereka di dasar bumi ini. Dan itu di syuting secara live. Diambil itu surat, ternyata isinya menyatakan mereka dibawa baik-baik saja. Akhirnya surat ini dilaporkan ke keluarga mereka. Seluruh keluarganya senang, bahagia. Maka mulai hari itu mereka kirim makanan lewat alat bor itu. Dapat makanan. Sampai proses penyelamatan itu memakan waktu 69 hari.
69 hari. Singkat cerita, sudah masuk 69 hari, nah itu disuting secara live, disiarkan secara internasional. Satu persatu diselamatkan pakai kapsul, namanya kapsul Phoenix. Satu orang saja muatnya, naik, selamat. Semua yang naik, rantainya ada tasbih. Sehingga wartawan CNN tanya, itu di leher kalian apa? Mereka tidak bisa menjawab. Ternyata di bawah itu mereka sudah menyaksikan hal-hal yang luar nalar. Dan mereka sudah berjanji jangan ceritakan kepada publik, biar ini rahasia kita. Mereka di bawah itu sudah Islam, 33 orang sudah diislamkan di bawah. Prosesnya bagaimana? Wallahu alam. Dan itu wawancaranya ada di YouTube. Selesai daripada peristiwa tersebut, mereka mengirim utusan ke Siprus, ketemu dengan Syekh Nazim Al-Haqqani, bawa bendera Chili, ada 33 nama, tanda tangan. Kemudian mereka kasih hadiah kepada Syekh Nazim, itu bongkahan batu emas yang mereka dapat dibawa, dikasih. Syekh Nazim terima. Bahkan mereka terima tarekat Naskabandiyah, diambil tarekat. Orang Chili gak bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Latin. Syekh Nazim paham juga sedikit-sedikit. Mereka terima kasih begini. Ini gempar nih internasional. Wartawan internasional gempar. Mereka datang ke Siprus. Mau tanya, ini kenapa orang-orang Chili kok bisa datang? Terus bilang terima kasih, sudah selamatkan kami. Kata Syekh Nazim, saya mau jelaskan juga, kalian gak paham. Kalian kan materialistis, orang yang berpikir dunia, uang, masalah begini gak paham kalian. Jadi gak dikasih penjelasan, begitu. Tapi sudah tanya ke mereka, sudah bagaimana? Tanya sudah, itu saksi mata 33, masuk Islam semuanya. Bawa kalung tasbih. Dan ini Syekh Nazim katakan nanti di Chili banyak masuk Islam. Pengikut Imam Mahdi, kurang lebih beliau kata 10.000 kapal dari Chili, mereka datang ke Suriah nanti di akhir zaman. Mereka menjadi pengikutnya Imam Mahdi. Itu terawangan beliau, kasyafnya beliau. Tapi ini menjadi berita internasional, kisah nyata. Diundang salah satu dari saksi mata mengatakan, sudah pokoknya kami diselamatkan oleh beliau. Itu saja jawabannya. Bagaimana beliau di Siprus, kalian di Chili? Mereka gak bisa jelaskan. Yang anehnya, mereka ketika keluar selamat, yang mereka pikirkan itu bapak tua itu di mana dia tinggal. Pikiran mereka mau cari tahu nih yang tolong mereka di dalam perut bumi. Mungkin dengan media sosial pada zaman itu kan 2010. Mereka temukan, mereka berangkat. Syekh Nazim katakan kepada mereka, sudah ini jangan kerja di dalam bumi lagi, sudah di atas bumi saja. Saya kasih modal. Setiap bulan saya kirim uang kepada kalian. Ini Syekh Nazim bilang seperti itu. Ini interviewnya ada di YouTube, cuma pakai bahasa Inggris. Nanti saya kasih per bulan. Bilang kepada kawan-kawanmu yang 33 itu, ya, yang semua kalian itu, bilang saya Syekh Nazim mengatakan jangan kerja di dasar bumi lagi. Sudah kerja di atas bumi. Nanti saya kasih modal. Ini kamu yang datang ini ada 2 orang utusan langsung dari Chili, datang langsung ke Siprus ketemu. Kata beliau, kalau kamu ini saya kasih modal buat ternak, usaha ternak. Dia heran, dia katakan, saya dulu peternak. Ya, makanya saya bilang ini buat ternak. Buat ternak, jangan lagi di dasar bumi. Dan ini difilmkan di Hollywood. Judulnya 33, dia punya film. 33. Tapi kisah ini gak dimasukkan. Kalau dimasukkan bahaya. Ini bisa orang masuk Islam. Makanya Syekh Nazim katakan, seandainya waktu itu saya selamatkan mereka langsung, bisa. Gak perlu tunggu 69 hari. Hari itu juga bisa. Dengan bantuan para aulia Allah. Cuman takut menggemparkan dunia.
membuat fitnah, nggak mau. Sudah ikut proses biasa saja. Yang penting kalian hidup, gitu. Napas kalian tidak terganggu. Ini belum pernah ada orang dalam tanah bisa bertahan 69 hari dengan oksigen yang tidak normal. 700 meter di dasar bumi. Itu bisa dilihat. Keluar di CNN juga, berita internasional keluar. Dan mereka datang ke Siprus juga keluar. Dan saksi mata yang ada di dalam juga ada sempat memberikan ceramah. Diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dari bahasa Latin ke bahasa Inggris. Itu. Nah, ini namanya keramat para aulia. Mudah-mudahan kita diberikan orang-orang yang mencintai para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan syafaat mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.